Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Untuk pertemuan kali ini, seperti yang kita sudah saya saja janjikan kemarin ya, kita akan memulai pembahasan di awal setelah UTS ini dengan kita memulai menggambar ya dengan menggunakan Autodesk Inventor ya. Nah, Autodesk Inventor yang saya gunakan di sini adalah tahun 2021. Di mana untuk tipenya Autodesk Inventor yang profesional. Anda nanti bisa menginstal yang tipe Autodesk Inventor profesional ini ataupun nanti bisa menggunakan yang student license. Ya karena memang yang kita gunakan masih belum banyak komponen-komponennya, mungkin nanti bisa diatasi dengan menggunakan Autodesk license yang menggunakan student. Oke, kita hari ini akan menggambar yang bentuknya seperti ini. Ya, ini kalau kamu ingat ini adalah tugas kedua ya. Jadi di tugas kedua nanti kita akan membuat ini. Nah, kali ini Anda akan mencoba menggambarnya di apa? Di Autodesk Inventor. Oke. Mungkin masih belum banyak yang tahu apa itu software Autodesk Inventor. Jadi Autodesk Inventor itu adalah salah satu produk dari Autodesk ya, di mana uh, kebanyakan produk dari Autodesk itu tentang grafik, ya, artinya tentang menggambar. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan desain pembuatan visual, animasi dan lain sebagainya. Oke, nah kita kalau misalkan untuk spesifikasi komputer yang bisa digunakan, kita matikan dulu biar ringan ya. Untuk yang ini Anda bisa cek di Autodesk Inventor specification. Nah, ya, jadi untuk Autodesk ini sistem requirement Autodesk 2021. Oke, Anda bisa buka kira-kira nanti nah punya mood kuat atau tidak ya. Di sini saran saya menggunakan 64 bit ya. Jadi Windows-nya yang minimal Windows 10 64 bit, kemudian recommended-nya itu 3 GHz, prosesornya lebih dari 4 core. Nah, di Autodesk ini kalau misalkan kita lihat untuk produk-produknya, kita cek ya, Autodesk. Nah, ini Anda bisa cari di sini, banyak sekali produknya. Ya, oke. Ada yang untuk modeling, animasi, ya untuk di sini biasanya kalau nggak salah masuk ke manufacturing. Oke, nah di manufacturing ini nanti ada produknya yaitu Fusion 360, Power Mill, FeatureCAM, Moodflow ini untuk pembuatan cetakan, CFD ini untuk analisa fluida, ya, ya yang ini yang sering digunakan ya. Nah, jadi ini yang sering digunakan. Oke, nanti di setiap software ini dengan menggunakan Autodesk Inventor, ya itu nanti bisa dikombinasikan ya. Oke, kita langsung masuk ke softwarenya aja, Autodesk Inventor. Ya, ini nanti yang akan kita buat barangnya. Oke, kita save dulu. Nah, pada saat kita close ya. Oke, pada saat Anda tampilan awalnya seperti ini, Autodesk Inventor. Nah, kemudian di sini Anda bisa buat ini, file, new. Nah, hati-hati ya di sini. Kalau misalkan ini nanti English itu nanti dalam satuan inci. Ya. Nah, ini ada juga kita bisa buat mold design. Ya, kayak gitu. Nah, kita di sini nanti pilih metrik. Kemudian di sini nanti di metrik itu ada sheet metal. Itu nanti kita misalkan mau buat benda dari plat. Ya, dari plat. Kemudian kita tekuk
Nah, kita masuk ke sheet metal. Kalau yang standar biasa bentuk 3D kita masuk ke sini. Terus nanti kalau untuk mold design, pembuatan cetakan, nah, Anda bisa masuk ke sini ke assembly. Terus untuk pengelasan ya, kita memberikan pengelasan, kita bisa masuk ke Weldmat ISO IM. Kemudian untuk nanti pada saat setelah kita menggambar ya 3 dimensinya, nanti kita bisa cetak di ISO IDW ya. Oke, nah untuk yang ini Anda langsung pilih aja nanti yang standar yang milimeter ya, kita pakai acuan milimeter untuk satuan internasional. Oke, nah di sini nanti pada saat ini Anda bisa memilih start 2 disket atau start 3 disket. Nah, kalau 2 disket berarti nanti kita bentuknya face atau semacam bidang. Ya, kalau 3 disket nanti kita membuat semacam seperti ini. Nah, kita buat di 2 disket, begitu kita klik, nanti keluar seperti ini. Nah, ini seperti glassbox teori ya. Jadi ini ada pandangan depan, ya. Terus kemudian ada pandangan samping. Nah, terserah nanti Anda mau gambarnya itu dari mana. Ya, terserah bebas ya. Berarti Anda boleh gambar dari depan, boleh dari samping boleh. Tapi ingat kemarin ya, bahwa kalau misalkan kita sebaiknya kita mulai dari pandangan depan di sini. Ya. Oke, kita buat dulu di gambar depan, pandangan depannya ya. Kita klik, misalkan kita klik di sini. Nah, dari sini kemudian kita ada tampilan 2 dimensi. Nah, di tampilan 2 dimensi, yang di bagian atas ini untuk line, ini adalah untuk menggambar garis. Nah, ini kalau misalkan Anda tahan lama gini kursornya di sini, itu ada line. Nah, Anda bisa langsung klik L, kemudian tarik. Nah, kemudian Anda bisa di sini, misalkan 300. Nah, kemudian yang ini adalah derajatnya. Misalkan Anda atur derajatnya 145. Nah, langsung bentuk ya. Jadi langsung bentuk 300, kemudian yang ini 145 derajat. Ya, ngitungnya dari sini. Oke, itu untuk itu. Nah, kemudian circle ini nanti, oh ya, yang lain macam-macam ya bentuknya. Ada yang line, yang model spline. Nah, macam-macam bentuknya. Kalau yang ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, melengkung seperti ini. Nah, oke, jadi bentuknya nanti seperti ini. Oke, kalau yang circle ini juga macam-macam. Ada yang ellipse, circle, ada yang circle-nya bentuk tangent. Oke, kalau ini nanti shortcut-nya, ya, jadi kalau misalkan kamu tempelkan seperti ini, nanti ada shortcut-nya itu. Kontrol, ya, kontrol, terus kontrol, ini ya, kontrol plus shift, plus C, ya, kontrol shift plus C. Nah, ini nanti dia langsung diameter, misalkan 300, kemudian di enter. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi mudah sekali untuk pembuatannya di lingkaran. Kalau mau elips, berarti ya kamu pilih di elips. Kamu tentukan ini. Nah, nanti jadi elipsnya berapa. Oke. Terus yang ini adalah arc. Nah, arc. 3 point arc. Terus yang ini adalah rectangle atau kotak. Nanti kamu bisa buat yang model slot seperti ini. Polygon juga bisa. Ya. Itu nanti ada di pilihan sini. Ya. Oke. Misalkan kamu bikin segi berapa? Ya, segi 8. Tinggal ngisi di sini segi 8 misalkan. Polygon segi 8. Kita buat jadinya nanti segi 8. Oke. Nah, setelah ini langsung jadi ya. Oke, kemudian di sini ada juga fillet dan chamfer.
Nah, kamu pilih di sini nanti. Caranya kamu buat dulu. Ya, jadi untuk fillet dan chamfer. Nah, fillet dan chamfer ini nanti ada di yang 3D model, ada juga yang disket atau 2 dimensinya. Misalkan untuk fillet, ya kita tinggal isi aja. Ini nanti berapa mili fillet. Misalkan 3 mili. Ya. Nah, kamu nanti pilih dua sisi yang mau di fillet itu yang mana. Ya, misalkan ini sama ini. Ini 3 mili, oh, terlalu kecil ya. Nah, ini nanti kamu bisa rubah di sini. Tinggal diklik aja, misalkan kamu ganti 20. Nah, misalkan seperti itu. Oke, kemudian kalau yang chamfer ini chamfernya berapa? Misalkan 40, tinggal chamfer. Ini sama ini. Ya, nanti jadinya seperti ini. Oke. Terus nanti kamu juga bisa menambahkan teks di sini, menambahkan tulisan. Ini project geometri untuk memproyeksikan geometrinya. Setelah kita menggambar, ini adalah trim. Misalkan kita mau memotong, itu kita bisa gunakan trim di sini. Kita mau menghilangkan yang mau dihilangkan yang mana, misalkan kita mau menghilangkan ini. Nah, nanti di sini ada garis putus-putus ya. Ini bahwa menandakan bahwa ini yang nanti akan dihilangkan. Terus sama ini. Nah, hilang sudah. Oke, terus kalau yang ini extend ya. Kalau yang extend ini misalkan dia nanti memperpanjang. Nah, jadi diperpanjang lagi. Oke, kalau offset ini nanti ini biasanya penting kalau misalkan kita menggambar benda yang memiliki ketebalan tipis, misalkan kita mau menggambar kita mau membuat seperti pipa ya, kita mau membuat pipa, dengan Ctrl Shift C, kita tekan di sini, misalkan 400. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa kasih offset. Kita tidak usah gambar, misalkan kita jadi 500. Kita mau buat lagi sebuah lingkaran, ya sebuah pipa dengan ketebalan 10. Nah, kamu tinggal seperti ini aja. Ya, kamu tuliskan berapa? Misalkan 10. Nah, sudah jadi. Nah, jadi pipa ketebalan 10. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau ini rektanguler, berarti nanti menduplikat rektanguler ya. Ini sirkuler ya. Contohnya kita mulai dulu ya dari yang sirkuler dulu mungkin ya. Misalkan ini kamu punya di sini ya, kamu punya ini diameternya misalkan 50. Nah, ini kamu buat sirkuler. Geometri yang mana yang mau diputar ini. Terus nanti ini adalah mana daerah apa? Daerah lingkarannya itu yang mana. Misalkan seperti ini. Terus jumlahnya. Misalkan jumlahnya 4. 4 jumlahnya. Jadinya nanti seperti ini. Jadi kamu nggak usah buat satu persatu. Ya. Terus kalau yang untuk yang rektanguler ini biasanya untuk yang benda-benda yang kotak gini ya, misalkan kita punya kotak ini, kemudian kita punya boleh pakai lingkaran, boleh terserah. Ya. Nah, kita biasanya untuk yang rektanguler ini, yang di rektanguler duplikat ini, kita nanti misalkan Anda buat lubang banyak ya di sini ya, dengan jarak tertentu. Ya, misalkan ini ada lingkaran, nanti bor ya, misalkan ngebor 3,30 m, kemudian kita berikan jarak ya, jaraknya misalkan setiap kita buat di sini dulu acuan, misalkan nanti setiap 5 cm atau 50 mili. Nah, kita buat di sini. Oke, geometri mana yang akan kita pilih ini, kemudian ini adalah arahnya. Nah, terus jumlahnya berapa? Ini kita count-nya ya, count-nya jumlahnya berapa? Misalkan 10. Jaraknya berapa? Setiap 50 mili. Nah, ini Anda bisa lihat ya, kayak semacam bayangannya. Nanti proyeksinya kira-kira jaraknya.
Misalkan kurang jauh jaraknya, nah, bisa ditambahkan. Terus misalkan arahnya kebalik, kamu buat arah ke kiri, tinggal dibalik ini aja. Ya. Oke, terus kamu ingin ke arah kanan dan juga ke arah bawah. Nah, kamu tambahkan ini. Oke, oke, jumlahnya berapa? Misalkan 4, jadi 4 nanti turun ke bawah, jaraknya 100. Nah, ini kan ke atas ya. Ini kan ke atas, nah kebalik kan, Anda bisa balik ke bawah sini. Terus Anda oke, jadi sudah. Oke, nah itu ya. Nanti kira-kira kita buatnya seperti itu. Jadi permainan di 2 dimensi itu sangat banyak sekali. Oke, setelah rektanguler sama sirkuler, kita buat mirror ya. Anda bisa buat mirror. Jadi apa itu mirror ya? Mirror itu semacam cermin istilahnya. Jadi kita cerminkan. Misalkan ini kamu mau buat 2 ke 2 ya. Anda tidak perlu gambar lagi. Nah, tinggal dicerminkan aja. Ya, kira-kira kamu kasih jarak berapa? Misalkan kamu kasih jarak 200 mili. Nah, kemudian Anda klik mirror. Nah, yang mana yang di mirror? Oke, bisa kamu blok seperti ini. Ya, setelah itu kamu pilih mirror line. Ya, terus kemudian di apply. Wah, jadi sudah. Ya, jadi 2. Ya, tidak perlu gambar satu-satu. Jadi enak sekali. Oke, kemudian di sini ada beberapa menu lagi ya. Ini ada dimensi, nanti untuk memberikan dimensi di sini ya, untuk merubah dimensi, nah, itu bisa Anda lakukan di sini. Misalkan ini Anda juga berubah jadi 450, nah bisa kan. Terus kemudian ini ada tangent, artinya bersinggungan. Ya, misalkan Anda punya lingkaran, 2 buah lingkaran seperti ini. Nah, terus Anda kasih garis, ya. Anda kasih garis sembarang gini. Ya, terus Anda bisa tangentkan atau Anda bisa nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini sudah tangent. Kemudian Anda mau di sini kan mau buat ini ya. Misalkan mau buat puli. Ini kayak gini, kemudian ditanjentkan. Oke, sama ini. Yang ini nanti sama ini. Nah, nanti kita tinggal ngapus. Misalkan seperti itu. Nah, ini oke, jadinya nanti seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Terus ada lagi di sini ada perpendikuler atau tegak lurus ya. Misalkan kita buat sembarangnya segi 4 tapi bentuknya sembarang nih. Sorry. Segi 4 terus bentuknya sembarang. Kita tarik ke sini. Nah, kita ingin salah satu sisinya itu tegak lurus 90 derajat. Nah, Anda klik ini aja sama ini. Nah, ini sudah 90 derajat. Mau 90 derajat, Pak. Ini kamu bisa tarik ke sini ya. Anda bisa klik D atau dimensi ya. Shortcut ya untuk dimensi ini kan ya D. Anda klik D aja biar cepat. Nah, ini 90 derajat. Oke. Oke, kayak gitu. Terus ada lagi ini apa ini? Horizontal constraint, yang ini vertical constraint. Ya. Ini misalkan kita punya kotak seperti ini, terus Anda punya lingkaran. Nah, kemudian kan kamu ingin lurus, ya lurus sama pusatnya ini. Nah, ini bisa. Terus ini, yang ini lingkaran ini kamu ingin luruskan dengan yang pusatnya kotak ini. Nah, coba aja ini, kemudian kamu cari ya, warna titik hijau, pentol hijau gini, kamu klik. Nah, nanti bisa seperti itu. Kenapa kok dia bergerak ya? Karena ini tadi dia belum dikunci. Ya, ini kalau misalkan kamu rubah 400 misalkan, nanti dia mengikuti. Ya. Misalkan 200.
Nah, nanti dia tetap mengunci, jadi mengunci di tengahnya sini. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, nanti silakan Anda pelajari lagi di sini. Ya, oke. Oke, kita coba dulu. Ya, kita coba dulu lihat di gambar situ yang kemarin ya. Delete constraint. Oke, sudah kita delete. Nah, kita lihat di tugas kemarin ini, ya, kira-kira jadi banyak jalan untuk menggambar ini. Ya, Anda bisa menggambar dari lingkarannya dulu, pipanya ini dulu, terus Anda bisa menggambar dari yang segitiganya ini dulu, terserah. Ya, kalau saya mungkin nanti menggambarnya dari yang depan sini dulu. Ya, jadi kita buat dulu kotak 150, kemudian kedalamannya nanti 200. Ya, untuk kita gambar yang warna kuning sebagai base atau dasarnya ini dulu. Oke, kita coba masuk sini ya. Kamu gambar kotak. 150 kali berapa tadi? Ya, 150, kemudian tebalnya 50 ya. 150 kali 50, kedalamannya 200. 150 kali 50. Wah, kecil. Nah, untuk memperbesar kamu bisa pakai scroll. Jadi disarankan menggunakan mouse ya. Nanti kamu scroll kayak gini. Oke, kamu scroll seperti ini. Ya, 150 dan ininya 50. Oke, kemudian setelah itu kita finish sketch karena kita mau masuk ke dua dimensi, ketiga dimensi kita finish sketch. Nah, kita mau bisa pilih extrude ya. Nah, di sini nanti extrude itu untuk memberikan ketebalan di sini. Kalau nanti dipilih dulu sketch-nya itu yang mana. Ya, di sini kebetulan cuma satu ya, jadi langsung kepilih. Kalau misalkan nggak ada pilihan ya gini, kamu pilih sini. Nah, nanti arahnya ini kamu bisa ubah ya. Jadi arahnya nanti panahnya ini bisa kamu Bisa kamu tarik-tarik tanpa taper. Nah, kamu bisa tarik-tarik ini ya. Kita misalkan ke arah sana. Ketebalannya tadi 200. Nah, contohnya seperti ini bentuknya. Ya, karena gini kan nanti gambarnya dia. Oke. Terus setelah itu ya, gambarnya seperti ini. 150, 200 sudah ya. Kemudian nanti kita buat segitiganya ini ya. Segitiga. Buat ini ya, yang ini penopangnya ini ya, dudukannya ini. Nah, kita buat gambar. Oke, untuk menggambar ini Anda bisa memulai dari sebelah samping ya. Oke, dengan jarak 20 dari tepi, kemudian ukurannya seperti ini ya. Nanti untuk lebarnya ini 80 ya, lebarnya 80, kemudian tingginya 130. Oke. Kita mulai, kita gambar, kita pilih. Langsung kita lanjut ke dua disket. Anda pilih dari sisi yang sebelah sini. Ya, misalkan seperti itu.
Kalau nanti untuk memilih misalkan di sisi yang sebelah sini nanti Anda bisa seperti itu. Nah, kalau yang di gambar ini kan ada jaraknya nih. Ya. Nah, ini kan ada jaraknya. Jadi jaraknya nanti adalah sejauh 20.